Hai guys, kembali lagi bersama aku Devi. Aku mau membahas hal yang lagi mengejutkan di media sosial, di mana seorang anak laki-laki yang tinggal bersama ibunya yang memiliki dugaan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa di rumah terbengkalai selama 12 tahun lamanya. Kisah Ibu Eni Sukaisi, seorang wanita berusia 58 tahun saat ini dan anak laki-laki semata wayangnya bernama Tiko yang baru Desember kemarin memasuki usia 24 tahun guys. Mereka hidup belasan tahun di rumah pribadinya tanpa adanya listrik dan air di dalam rumah tersebut. Bahkan untuk dapat air bersih, Tiko harus menadah atau menampung air hujan, bahkan sampai meminta air dari tetangganya. Kenapa bisa kayak gini? Kita bahas lebih lanjut ya. Ibu Eni dan Tiko yang tinggal di komplek PLN Jakarta Timur hingga saat ini dulunya keluarga sultan loh guys. Kalian bisa lihat walaupun rumahnya sudah terbengkalai, tapi masih nampak megah dan mewahnya dari luar. Mereka dulu hidup lengkap bertiga bareng Papa Tiko yang bernama Herman Susanto. Tapi saat Tiko kelas 6 SD semuanya berubah. Papa Tiko pergi dan meninggalkan anak dan istrinya begitu saja. Kejadian ini kira-kira terjadi pada tahun 2011 sampai 2012-an seinget Tiko. Karena waktu itu Tiko masih kecil ya. Jadi dia ini gak seberapa tahu alasan Papa Tiko pergi itu kenapa. Cuma yang dia dengar papanya itu pergi ke Pulau Jawa guys dan tinggal bersama anak-anaknya. Sejak kasus perginya Papa Tiko, Ibu Eni ini mulai menunjukkan gejala depresi guys. Beliau mulai sering melamun, sering menangis, dan keadaan ini terus memburuk tiap waktunya hingga akhirnya di detik ini Ibu Eni mulai sering ngamuk-ngamuk dan ngomong sendiri, bahkan Tiko anak kandungnya sendiri gak luput dari amukannya. Sebenarnya banyak yang pengen Tiko tanyakan sama mamanya, alasan mereka ini pisah itu apa? Papanya kemana? Terus yang dimaksud papa ke Pulau Jawa hidup sama anak-anaknya itu apa? Kan Tiko ini anaknya, berarti Pak Herman punya anak lain selain Tiko dong. Tapi semua pertanyaan ini Tiko pendam guys, karena melihat kondisi psikologi sang mama yang makin hari makin depresi. 1 tahun awal Papa Tiko pergi dari rumah, Tiko sama mama ini berjuang betul-betul untuk bertahan hidup. Karena sumber pemasukan dari sang papa kan udah gak ada lagi. Mereka waktu itu jualan gorengan, kue-kue, bahkan si Tiko ini sempet jualan telur gulung sama cilor loh guys. Modal yang mereka dapatkan untuk berjualan pun hasil dari jual barang-barang di rumah guys. Karena waktu itu mereka kan kaya ya, banyak barang-barang branded yang masih bisa dijual buat modal usaha sama keberlangsungan hidup. Tapi semua yang mereka lakukan gak bertahan lama, hingga 1 tahun kemudian pasca Papa Tiko pergi, air sama listrik pun diputus sama pusat karena mereka gak sanggup bayar. Jadi hasil jualannya ini gak bisa ngover keseharian mereka guys, cuma bisa cover makannya aja. Kejadian ini kan Tiko alami waktu dia masih SMP awal-awal ya. Saat itu Bu Eni sempat ngomong ke Tiko untuk putus sekolah aja nak, nanti disambung lagi kalau ekonomi membaik. Tiko yang saat itu udah ngelihat mamanya bener-bener berjuang mati-matian ngelawan depresi dan juga keseharusannya bertahan hidup demi dirinya dan anaknya Tiko. Jadi mau gak mau Tiko yang ngeiyain aja permintaan sang ibu. Ngelihat kejadian ini, tetangga Tiko dan RT setempat pun gak tinggal diam guys. Ada yang bantu untuk suplai air, ada juga yang nyalurin listrik ya, walaupun cuma buat lampu aja sih. Yang penting mereka ini gak tidur dalam keadaan gelap. Kalau untuk Tiko sendiri, warga setempat langsung mempekerjakan Tiko menjadi security kompleks sampai detik ini. Katanya kasihan guys, daripada Tiko ini keliling-keliling jualan tapi hasilnya ini gak jelas, gak memadai juga. Aku denger kisah full tentang Tiko dan Ibu Eni ini dari channel YouTube Bang Bre TV ya. Kalian bisa langsung aja mengunjungi channel YouTube Bang Bre. Di sana Tiko ini cerita kalau 1 tahun sejak kepergian Papa, Pak Herman nih sempat balik ke rumah loh guys, kayak ngambil sesuatu gitu. Tapi ya diem aja, gak bertegur sapa, dan di rumah pun cuma sehari semalam, sempat tidur di rumah. Dan setelah hari itu sampai detik ini, Tiko gak pernah ketemu papanya lagi. Tiko juga gak tahu keadaan papanya gimana, karena waktu itu Papa Tiko udah hampir 80 tahunan usianya. Tiko juga bilang kalau sanak saudaranya dulu ramai bertamu ke rumah ketika Papa Tiko ini masih ada, tapi setelah kasus perceraian mereka gak ada lagi satu pun keluarga yang datang. Jadi saat masa-masa terpuruk ini Tiko bener-bener gak tahu harus ngunjungi dan ngehubungi siapa guys, kecuali tetangga mereka.
Sempet sih katanya ada mobil Outlander merah plat W yang waktu tahun 2020 itu sempet mampir ke rumah. Kalau kita telusuri itu plat W Sidoarjo ya. Dan ketika mampir ke rumah, si mobil Outlander ini cuma nyamperin Tiko dan titip salam ke Ibu Eni. Tapi ya gak ngejelasin orang ini itu siapa, terus tujuannya apa, atau minimal memperjelas lah, ini tuh keluarga dari mama atau papanya Tiko. Pokoknya cuma titip salam aja buat si mama terus pergi. Tiko sendiri ngaku kalau sejak kecil dia gak pernah tahu kakek neneknya ini gimana dan di mana guys. Entah Tiko yang lupa atau gimana, tapi sampai memori terakhir Tiko waktu kelas 6 SD, dia ini gak pernah tahu desanya di mana. Hari demi hari ia lalui bersama sang mama yang makin terpuruk. Tiko juga setiap hari selalu pulang nengok dan ngerawat mama, ngurusin stok air, nyalain lilin setiap malamnya buat dia tidur sama mama. Cuma kadang Tiko ini tidur di pos satpam guys, tempat dia kerja. Kalau untuk makan, Bu Eni ini masih bisa belanja sendiri, bahkan masak sendiri loh guys. Masaknya pakai tungku kayu gitu. Tiko ini bilang kalau keluar rumah buat belanja, mama ya masih bisa ngomong normal gitu. Bu beli ini, bu beli itu, tapi gak pernah mau bersosialisasi sama tetangga. Mungkin Bu Eni ini gak mau ya ditanya-tanyain tentang suaminya ini kemana lah, bla 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 bla. Tetangga kan biasanya gitu ya, banyak keponya daripada pedulinya. Sebenarnya warga setempat udah nyaranin Tiko buat bawa ibunya ke RSJ, tapi Tikonya ini gak mau guys, gak tega katanya, takut gak bisa ketemu mamanya lagi. Berbakti banget loh Mas Tiko ini orangnya. Kalau dia serakah, dia bisa aja loh naruh mamanya ke RSJ, terus rumahnya dijual, orang rumahnya segitu gedenya, uangnya diambil sendiri bisa loh guys. Tapi dia gak ngelakuin itu semua. Dia tetap ngerawat mamanya dengan kondisi apa adanya, semampunya dia bekerja, apapun yang bisa ia kerjakan, yang ia bisa hasilkan uang buat mamanya, ya ia lakuin. Walau mamanya sekarang masuk ke tahap marah-marah terus. Intinya kemarin waktu aku lihat vlognya Bang Bro channel itu bener-bener terharu sih ngelihat keadaannya Tiko ini. Tutur katanya juga lembut. Walaupun Tiko ini jatuhnya putus sekolah waktu SMP ya guys, tapi dia ini kalau ngomong sama orang lain tetap sopan, tetap teratur. Kelihatan orangnya gini pokoknya. Karena kian viral di media sosial, akhirnya banyak usulan netizen untuk membawa mamanya ke RSJ. Proses ini pun berjalan alot sebenarnya guys. Ada penolakan dari Tiko, tapi setelah dijelaskan kalau perawatannya itu hanya maksimal 23 hari, sisanya kalau misalkan Bu Eni ini belum sembuh total bisa dirawat jalan kok, gak harus stay di rumah sakit. Akhirnya Mas Tiko pun setuju. Ketika dibawa tim evakuasi, Ibu Eni masih bisa memperkenalkan diri loh guys, kalau namanya itu Dr. Randa Eni Sukaisi. Dr. Randa sendiri merupakan gelar untuk perempuan S1 di bidang ilmu sosial, IPA, matematika, seni, dan pendidikan. Nah, kalau kalian berpikir kok bisa orang bertitel tapi ketika ditinggal suaminya bener-bener kolaps. Padahal rumah yang ditempati Bu Eni juga full gak dibagi harta gono gini sama Pak Herman. Jadi ketika memutuskan menikah dan mempunyai anak, Ibu Eni ini pure menjadi ibu rumah tangga dan bergantung dengan suaminya yang saat itu masih bekerja di Departemen Keuangan suatu perusahaan besar dan juga memiliki usaha di bidang otomotif. Nah, baru-baru ini ada pengakuan dari seorang pria bernama Sumaryono yang mengaku sebagai kerabat dari Ibu Eni yang membuat pengakuan kalau Ibu Eni dan Pak Herman dulunya satu rekan kerja guys, satu divisi katanya di Departemen Keuangan yang diceritakan di atas. Pernikahan mereka didasari karena adanya perjodohan. Dan keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah pada tahun 1996. Sebenarnya Tiko lahir bukan di rumah sekarang di komplek PLN ini, katanya di rumah sebelumnya di daerah Jakarta juga. Tapi karena waktu itu di daerah Jakarta tempat tinggal sebelumnya itu banjir total, akhirnya Pak Tiko membawa keluarganya pindah di komplek PLN saat ini. Pak Sumaryono juga bilang kalau sebelum bercerai dan meninggalkan rumah, Ibu Eni sama Pak Herman ini sempet cekcok guys perihal usaha otomotif Pak Herman yang ketipu orang dan harus gulung tikar. Sampai akhirnya Bu Eni ini ngusir Pak Herman dari rumah. Dan ada satu lagi yang bikin netizen mikir atas pengakuan Pak Sumaryono. Hah, masa sih?
Soalnya Pak Sumaryono ini bilang kalau Tiko sebenarnya bukan anak kandung Pak Herman. Dan sebelum menikah dengan Pak Herman, Ibu Eni ini sempat dibawa ke RSJ. Jadi emang dari awal Bu Eni ini agak-agak katanya. Tapi semua ini belum bisa dibenarkan ya, sampai nanti Bu Eni ini sembuh total, dan itu pun entah beliau mau menceritakan semuanya atau tidak. Dari Pak Sumaryono sendiri tercipta kabar kalau Pak Herman, ayah Tiko, sudah meninggal guys, tanggal 18 Juli 2015. Jenazah Papa dikebumikan di Bayem Taman Kabupaten Magetan. Ya wajar sih ya, soalnya kata Tiko, waktu Tiko kelas 6 SD, Papa itu udah hampir 80 tahun. Nah, baru-baru ini viral nih guys, kabar terbaru dari Mas Tiko. Katanya ada seseorang yang mengaku dari keluarga sang ayah yang merasa gak terima atas semua cerita yang Mas Tiko ceritakan pada media. Katanya kan papa ninggalin anak sama istrinya kan begitu aja. Lah mereka ini gak terima kalau nyatanya Papa Tiko itu justru diusir sama Ibu Eni sendiri. Makanya Papa Tiko pergi begitu aja dan gak pernah kembali lagi. Tapi untuk masalah ini pun Tiko udah minta maaf, dan Tiko udah jelasin kalau dia itu cuma bisa nyeritain menurut memorinya aja, karena waktu itu dia kan masih kelas 6 SD, masih kecil, dan kejadian itu bener-bener mendadak sampai saat dia ingin mempertanyakan semua unek-uneknya. Kondisi psikologis mamanya itu gak memungkinkan untuk ditanya-tanyai guys. Makanya dari usia Mas Tiko belasan tahun hingga sekarang 24 tahun, dia lebih memilih memendamnya sendiri. Untuk Bu Eni sendiri saat ini sedang dirawat di RSKD Duren Sawit dan seluruh biayanya ditanggung oleh BPJS yang udah diurus oleh Ketua RT tempat Mas Tiko tinggal. Hidup BPJS! Hidup BPJS! Ifrik banget aku ya. Sembari menunggu kabar terbaru dari Ibu Eni, banyak banget YouTuber yang turun ke rumah Mas Tiko buat bantu ngerenov, ngebersihin. Bahkan sekarang rumah Mas Tiko ini udah bersih total dan udah terpasang air sama listrik lagi loh guys. Dan di tanggal 30 Desember 2022 kemarin, Mas Tiko ini dapat surprise ulang tahun yang ke-24. Jadi ini hari ulang tahun yang terberkati gak sih atas kebaktiannya Mas Tiko sama sang mama selama ini. Karena di usianya ini beritanya viral, mamanya dapat pengobatan yang insya Allah mamanya bakal segera pulih, dan Mas Tiko pun dapat banyak bantuan. Semoga dari viralnya Mas Tiko bisa membantu perekonomian mereka. Jadi uang dari viralnya berita ini bisa dibuat modal usaha yang lebih terjamin lagi ke depannya. Bantu terus viralin ya guys, dan bantu update kondisi Ibu Eni selama dirawat di RSKD ya. Semoga beliau lekas pulih total dan bisa melihat sosok anak yang selama ini begitu berjuang dan memeluknya. Terharu aku bahas ini. Sampai sini dulu berita dan cerita hari ini. Kita bertemu lagi di next cerita. Aku pamit undur diri. Bye-bye.